Eh, Menurut saya dari 9 kelompok ini ya, itu sudah udah sesuai ekspektasi saya, karena saya juga mengikuti ini udah 3 kali ini ya, dan ke arah ke green chemistry yang applicable, yang real di dunia lapangan itu sepertinya mereka sudah dapat coach yang on the right track ya, tinggal mereka dipoles untuk mendekati dari perspektif yang diinginkan, seperti dari investor, dari praktisi, dari industri, karena sebagian masih menggunakan perspektif akademik. Selamat datang di acara Green Innovation Challenge yang diselenggarakan di Jakarta pada 7 hingga 8 Desember 2024. Biofouling itu terjadi di dalam permukaan lambung kapal, dan ini tentunya sangat-sangat merugikan bagi industri kapal, karena seiring dengan adanya biofouling maka ada penambahan massa kapal, kemudian akan terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar. Nah, oleh karena itu diperlukan zat anti-fouling dalam formulasi Cat Marine Protective Coating. Yang bisa diolah apa aja ya? Limbah yang diolah ini dari studi kasus yang telah diberikan limbah industri cat, bahwasannya ada toluen. Toluen itu merupakan suatu limbah pelarut yang sangat berbahaya, dan ini salah satunya bisa diberikan solusi menggunakan biokat. Sekalian, kita akan masuk ke sesi awarding. Terdapat 3 tantangan yang telah diberikan oleh para dewan juri. Rasanya yang pertama sih bersyukur sih, dan agak kaget tapi sekaligus senang karena ternyata bisa juara, dan memang agak di luar ekspektasi, tapi ya sangat-sangat bersyukur dan bahagia sih untuk saat ini. Kalau dari aku sendiri, kami mendapat banyak sekali pelajaran ya, khususnya di bidang startup seperti ini. Kemudian juga kami juga banyak belajar mengenai marketing, bisnis yang mungkin tidak akan mungkin kami sentuh kalau misalkan kami nggak ikut kegiatan seperti ini gitu. Dan ini juga membuka wawasan ya terkait dunia industri yang ada di Indonesia tuh sebenarnya gimana sih kayak gitu. Sejujurnya kami sangat terkejut karena tadi lagi istirahat di musola, terus tiba-tiba dikasih tahu kalau kami adalah pemenang. Dan dengan adanya kompetisi seperti ini sebenarnya mendorong kami untuk lebih berkolaborasi dengan mahasiswa. Jadi kalau kami tuh melakukan riset dulu sebenarnya, melakukan riset untuk membuktikan bahwa ide kami sebenarnya adalah hal yang bisa direalisasikan. Dengan berkolaborasi dengan mahasiswa, mereka juga menambah pengalaman mereka di bidang riset, kemudian mengolah ide. Dengan demikian kami mentransfernya, kira-kira solusinya seperti apa, seperti itu. Yang pasti kita senang banget, terus tidak terduga. Kita mencoba untuk memperjuangkan semaksimal mungkin kita, dan
kita menyerahkan hasilnya di akhir, dan alhamdulillah hasil kerja keras kita terbayar. Sebenarnya manfaatnya luar biasa banget, jadi ini bisa ngedorong peneliti untuk berkarya, dan juga kan karena ada pertemuan antara expert, para ahli, akademisi, mahasiswa, jadi ini jadi peluang besar banget untuk kita akhirnya ngembangin produk kita. Nah, mungkin untuk sarannya barangkali bisa di skala internasional. Nah, ini kan lebih prestis dan lebih luar biasa banget. Tapi untuk sekarang aja kita udah ngerasa keren banget, panitia ngerancang acaranya sangat-sangat luar biasa. Jadi Green Innovation Challenge itu muncul sebagai bentuk implementasi dari komponen yang kedua tadi saya jelasin. Jadi yang komponen kedua, kita ingin memunculkan startup yang berinovasi atau menggunakan green chemistry. Jadi menggunakan prinsip-prinsip green chemistry. Tahun ini kita munculkan Green Innovation Challenge. Maksudnya adalah tadi ya, ingin men-trigger inovator-inovator di Indonesia untuk berinovasi di green chemistry, memanfaatkan green chemistry dan membangun perusahaan rintisan ya, startup. Ya, menurut saya acara ini cukup bagus ya. Dari sisi pelaksanaan saya rasa cukup profesional ya. Saya juga apresiasi ya kepada panitia ya, Pertamina University juga, untuk universitas untuk menyelenggarakan acara seperti ini cukup bagus ya, well prepared, dan juga untuk acara ini juga bisa menjembatani ya sebagai wadah dari para inovator gitu ya, agar dia bisa memberikan saluran gitu ya. Jadi ide-ide yang mungkin selama ini mungkin mengendap di kampus atau mungkin di periset gitu ya, ini ada saluran yang mungkin bisa nanti menjembatani akhirnya bisa ke tahapan eksekusi gitu. Ya, ini excellent ya, maksudnya beyond extraordinary lah, maksudnya dengan penyajian cukup bagus, sistematika yang cukup rapi, kemudian bisa mengakomodir ide-ide tersebut gitu. Jadi dan memberikan atmosfer kompetitif di satu sisi, tapi fostering inovasi di sisi lain juga. Kadang-kadang orang kalau terlalu fokus ke kompetitif, mereka tidak terpacu untuk inovasi. Tapi kalau mereka terlalu inovasi, mereka lupa bahwa ada pesaing-pesaing lain. Di sini saya lihat balance yang cukup bagus disediakan oleh panitia. Aroma kompetitif masih ada, tapi inovasi masih terus berlanjut. Green Innovation Challenge, Innovate for Tomorrow.